satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, tadi terpotong begitu, jadi simbol-simbol apa yang melekat di acara Rakernas ke-6 Projo tadi, meskipun Presiden Jokowi tidak menunjukkan sikap atau dukungannya ke capres siapa, tapi simbol-simbol apa saja yang Anda lihat bahwa di situ sebenarnya mengarah ke Pak Prabowo? Yang paling kelihatan kan partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo hadir semua ketua umumnya. Jadi kalau sementara partai pendukung Ganjar Pranowo tidak ada satupun. Jadi buat saya itu tanda lebih daripada cukup untuk mengatakan bahwa arahan Presiden Jokowi kepada Projo itu lebih cenderung ke arah Pak Prabowo. Apalagi setelah acara selesai, ya Projo datang ke rumah Pak Prabowo untuk memberikan semacam mandat untuk dilaksanakan pasca 2024. Belum termasuk, Reno, kalau ditafsirkan gong yang ditabuh oleh Presiden Jokowi sebanyak 8 kali kan bisa bermakna dua itu. Satu, itu menunjuk pada nama Pak Prabowo yang seringkali dikodekan sebagai 08. Yang kedua bisa juga diartikan sebagai Presiden ke-8 setelah Presiden Jokowi. Dan menurut saya ini lebih daripada cukup ya untuk kita tafsirkan bahwa memang Presiden Jokowi cenderung mengarah dukungannya kepada Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Apakah tidak bahaya bagi seorang Joko Widodo kecondongan politiknya lebih mengarah ke Pak Prabowo ketika secara tidak langsung dia pun merupakan kader PDIP dan sudah dibantu oleh PDIP sebanyak 7 kali saya catat ya, 2 sebagai wali kota, satu sebagai gubernur, 2 kali sebagai presiden, ada juga Gibran dan Bobi di situ. Makanya yang kita ingin saksikan ke depan adalah bagaimana relasi Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Memang Presiden Jokowi tidak memberikan dukungan secara low context ya kalau istilah komunikasi. Jadi tidak hard sell, misalnya saya mendukung Prabowo Subianto, kan tidak demikian pidato yang dia sampaikan di Projo. Yang dia sampaikan adalah soft sell. Jadi cara halus atau high context semacam itu membuat dirinya tidak bisa dituduh sebagai presiden yang langsung turut campur ya urusan pencapresan. Tetapi dari berbagai macam sinyal, gesture, kode, dan banyak sekali ya simbol yang Presiden Jokowi sudah berikan, saya kira sulit untuk menolak, diakui atau tidak, disukai atau tidak disukai, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan semacam endorsement kepada Prabowo ketimbang kepada Ganjar. Nah, apakah implikasinya nanti makin mengeras hubungan antara istana dan PD Perjuangan? Nanti ujian berikutnya adalah keputusan MK. Jadi kalau MK mengabulkan uji materi terkait dengan batas usia minimum dan kemudian diikuti dengan langkah berikutnya memasangkan Prabowo dengan Gibran, praktis yang terjadi adalah konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Oke, hal lain juga Mas Burhan yang bisa kita simak tadi adalah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka hadir di acara itu, menyalami relawan, kemudian menyapa para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, tetapi tidak sampai acara itu selesai dia ada di situ. Pesan apa yang bisa Anda tangkap analisis dari hal ini? Halo, Mas Burhan. Baik, kami akan mencoba memperbaiki koneksi audio dan juga visual kami dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik.
Pemirsa, kami akan coba sapa kembali pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kembali bersama kami. Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Mas Burhan, tadi pertanyaan saya adalah ketika Gibran Rakabuming Raka juga hadir di acara Rakernas ke-6 Projo, begitu ya. Meskipun tidak sampai selesai, tapi apa yang bisa Anda tangkap dari hal ini? Saya kira ini semacam teaser sebelum MK mengambil keputusan terkait dengan konstitusionalitas capres-cawapres di bawah 40 tahun, ada semacam prakondisi ya, Mas Gibran diperkenalkan kepada partai-partai pendukung Pak Prabowo. Dan sambutannya sangat meriah tadi, kita saksikan ya. Dan Mas Gibran sebagai cawapres muda, beliau memperlihatkan etika anak muda dengan menyalami dan sedikit membungkukkan badannya ketika bersalaman dengan para ketua umum partai pendukung Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi per hari ini kita tidak bisa berandai-andai sepanjang MK belum mengambil keputusan secara tegas terkait dengan apakah capres-cawapres bisa maju kalau usianya di bawah 40 tahun, ya Gibran masih belum bisa maju ya. Tetapi lagi-lagi sebelum ke arah sana kan ada semacam prakondisi, ada semacam pemanasan ya, dan itu diperlihatkan di acara hari ini. Oke, baik. Tetapi ketika kita tadi juga melihat bahwa masih harus menunggu tanggal 16 Oktober 2023 sebetulnya untuk menunggu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi apakah betul figur Gibran ini bisa menjadi, seandainya kita berbicara mengawang dulu karena putusan MK masih belum ada. Ya. Apakah betul menurut Anda, Mas Burhan, figur Gibran ini bisa menjadi sosok yang paling diterima di kubu Pak Prabowo ketika ini tidak merepresentasikan dari para partai pengusung Pak Prabowo sebetulnya? Ya, Gibran ini bisa menjadi titik temu pada tingkat elit ya, karena masing-masing partai membawa jagoan masing-masing terkait dengan cawapres yang diusung oleh partai pendukung Pak Prabowo. Gibran menjadi semacam jalan tengah di antara potensi deadlock yang bakal terjadi. Tetapi jangan lupa kesepakatan di tingkat elit itu harus diuji apakah publik bisa menerima atau tidak. Nah, di situ tantangan Gibran. Apakah dia bisa menjadi aset elektoral, senjata pamungkas buat Pak Prabowo memenangkan 2024, ataukah justru menjadi electoral liability, menjadi beban elektoral? Karena bagaimanapun potensi apakah dia sebagai aset ataukah beban itu relatif sama kuat. Sebagai aset elektoral, Gibran bisa menggerus basis PD Perjuangan, kantong-kantong yang selama ini mendukung Mas Ganjar di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tampilnya Gibran itu bisa memecah kekuatan pendukung Mas Ganjar dan itu bisa menambah suara Pak Prabowo. Tetapi saat yang sama Gibran juga menyimpan semacam electoral liability yang bisa saja menggerus basis pendukung Pak Prabowo, karena 57% dari total pendukung Pak Prabowo hari ini itu berasal dari basis lama yang cenderung ya kritis bahkan anti terhadap Presiden Jokowi. Jadi kalau Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, bisa saja sebagian dari basis lamanya itu pindah ke Anies Baswedan. Nah, belum lagi kalau misalnya isu politik dinasti menguat. Karena kalau kita potret hari ini, isu politik dinasti kan belum begitu banyak digoreng ya. Tetapi pemilunya kan masih ada 4 bulan sampai Februari, bahkan 7 bulan hingga putaran kedua. Jadi apakah Gibran menjadi electoral asset ataukah electoral liability, itu harus diuji. Tidak melalui perasaan atau spekulasi, tapi secara empirik. Dan ujian sebenarnya adalah di tanggal 14 Februari 2024. Oke, baik. Dan Mas Burhan, kita juga sudah ditemani ya, lagi-lagi lewat di luar studio, ada Ketua Umum Projo Mas Budi Ari yang juga sudah bergabung. Mas Budi, bisa mendengar suara saya di studio, Mas Budi? Selamat sore. Baik, selamat sore. Selamat sore. Mas Budi. Ya. Mas Budi, satu pertanyaan mendasar adalah begini. Tadi pada saat pidato, Pak Jokowi ini kan belum menunjukkan atau mengumumkan arah dukungannya ke capres siapa begitu ya. Tetapi tadi kurang lebih pukul 5 lebih sedikit ya, baru saja Projo mendeklarasikan mendukung Prabowo. Ini preferensi politik Projo atau mencerminkan preferensi politik Pak Jokowi sebetulnya? Atau Anda tidak sabaran saja untuk mendukung Pak Prabowo?
yang sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi. Jadi ini kan bertanya sekaligus bikin statement gitu. Jadi sudah jelas tidak perlu diperjelas lagi. Dan yang pasti kode Pak Jokowi adalah memukul gong pembukaan Rakernas itu 8 kali. Yang artinya 08 atau Pak Prabowo Subianto. Dan kami sudah merekam dari seluruh rangkaian Rakernas ini kan karena kita sebelumnya menggelar konferda di seluruh provinsi. Kita bukan saya sendiri yang mutusin, semua teman-teman DPD memutuskan, DPC memutuskan. Mereka semua mengusulkan untuk projo mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Oke, dan itu sudah atas persetujuan Pak Jokowi ya, Mas Budi? Yang jelas tidak perlu diperjelas lagi. Oke, baik. Tapi begini, ketika Anda sudah mendeklarasikan, Projo sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Joko Widodo, kemudian kepada Pak Prabowo maksud saya. What next setelah mendeklarasikan? Kami besok akan merumuskan taktik, strategi, dan langkah-langkah pemenangan dalam waktu yang pemilu ini kan cuman hitungan bulan lagi. Dan kami terus akan melakukan konsolidasi dan merapatkan barisan untuk menuju pemenangan pada Pilpres 2024 ke depan. Karena seperti pidato Pak Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas 6 Projo itu, bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di 2024. Sehingga kita ingin menjemput suara rakyat, memperjuangkan harapan-harapan rakyat, dan memastikan rakyat memilih pemimpin yang mampu dan punya komitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan dan fondasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi pada 10 tahun terakhir ini. Jadi kita ingin berlanjutannya, karena Indonesia maju hanya bisa terwujud jika segenap komponen bangsa bersatu padu dan juga berjuang bersama untuk mewujudkan Indonesia maju. Baik, Mas Budi, Mas Bram, dan juga pemirsa, saya ingin ajak kita semua untuk kembali menyimak ya pernyataan Presiden Joko Widodo ketika tadi menyampaikan pidato di Rakernas ke-6 Projo terkait dengan politik ribet. Kita simak bersama. Kita ini kadang-kadang berpolitik kita ini kok ribet banget sih. Kok ribet, sesuatu yang mudah dibuat sulit, sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang saya mendengar rakyat, Pak, politik kita ini ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat. Jadi Mas Burhan, ini apa yang dimaksud dengan politik ribet begitu oleh Pak Joko Widodo menurut Anda? Ribetnya itu di mana sih? Ya, saya tidak tahu persis ya apa yang dimaksud politik ribet, tetapi highlight yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi adalah kata putus terkait dengan kontestasi elektoral ada di tangan rakyat. Jadi apapun, dan ini bisa ditafsirkan, apapun kesepakatan elit itu harus dinegosiasikan, harus dikompromikan dengan apa kata rakyat. Jadi kalau misalnya elit punya keputusan untuk mencalonkan calon tertentu, betapapun disepakati oleh para elit, tetapi kalau tidak dipilih oleh rakyat, maka kesepakatan para elit itu bubar ya, atas nama demokrasi. Nah, ini pula yang tadi saya sebut ya, Reno. Jadi meskipun Mas Gibran ini secara elit diterima oleh partai pendukung koalisi Pak Prabowo, menjadi semacam titik temu atas potensi deadlock terkait dengan cawapres yang masing-masing diusung oleh partai pendukung Pak Prabowo, tetapi problem Mas Gibran itu bukan di tingkat elit. Apalagi beliau sebagai putra presiden tentu punya banyak privilege ya terkait dengan keuntungan untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari relawan yang dipimpin oleh Mas Budi Ari. Nah, yang paling menentukan adalah apakah paket ya Pak Prabowo Gibran kalau jadi ya sesuai dengan
keputusan MK, kita tunggu besok, itu dipilih oleh rakyat atau tidak. Apakah Prabowo Gibran ini winning ticket ataukah losing ticket? Nah, itu rakyat yang nanti akan memutuskan di 14 Februari 2024. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.